Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ajeng Larasmana. Saya dari Sistem Informasi 1 semester 3 dengan NIM 2021012117. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Di sini saya mendapatkan tipe soal ganjil. Dan soal kasusnya yaitu sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan kelasnya, antara lain karyawan, ada bagian administrasi, bagian pembayaran, bagian transportasi, bagian penginapan, dan bagian marketing. Paket wisata yang ditawarkan ada wisata domestik dan wisata mancanegara. Wisata domestik daerah tujuannya antara lain Bali, Bandung, Jakarta, Padang, dan Palembang. Wisata mancanegara tujuannya antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kelas paket wisata ada paket eksekutif dan paket promo. Dari uraian di atas, permasalahannya belum ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasiskan web dinamis, sehingga mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Selain itu, sistem informasi ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transport untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, tarif transport masuk maupun biaya masuk, dan lain-lain. Untuk pertanyaannya, A. Buatlah rancangan use case diagramnya. B. Buatlah rancangan activity diagramnya. C. Buatlah rancangan diagram sequence-nya. Di sini ada diagram use case. Yang pertama, ada pelanggan dan bagian marketing. Pelanggan melakukan pendaftaran, kemudian isi data seperti nama, alamat, nomor telepon. Kemudian bagian marketing memberikan informasi tempat wisata kepada pelanggan, memberikan informasi paket yang ditawarkan, kemudian melihat prioritas jarak destinasi wisata dan harga kepada pelanggan. Yang kedua ada use case diagram. Di sini ada pelanggan dan bagian administrasi. Pelanggan melihat paket wisata. Paket wisata tersebut ada paket wisata domestik dan mancanegara. Kemudian pelanggan memilih paket wisata dan memilih daerah atau negara tujuan. Kemudian pelanggan pun memilih kelas paket wisata dan bagian administrasi memberitahukan bahwa kelas paket wisata tersebut ada paket eksekutif dan paket promo. Dan untuk transportasinya ada pesawat dan juga bus. Selanjutnya ada use case diagram pelanggan dan bagian penginapan. Pelanggan memilih hotel, kemudian bagian penginapan memberitahukan untuk hotel yang direkomendasikan, kemudian pelanggan tersebut melihat kamar dan memilih kamar, kemudian memesan kamar dan melakukan konfirmasi terhadap bagian penginapan kepada pelanggan, dan pelanggan pun memberikan kartu kamar kepada pelanggan. Selanjutnya ada diagram use case bagian pelanggan dan bagian pembayaran. Yang pertama, pelanggan melakukan pembayaran. Bagian pembayaran menerima bukti pembayaran dan melakukan konfirmasi. Setelah itu, pelanggan memberikan bukti pembayaran dan menerimanya. Kemudian, bagian pembayaran membuatkan laporan kepada bagian admin. Selanjutnya
soal diagram activity. Yang pertama itu saya mempunyai 4 proses dalam diagram activity ini. Yang pertama ada proses pendaftaran, proses pemilihan paket, proses penginapan, dan proses pembayaran. Untuk proses pendaftarannya, yang pertama, bagian pelanggan memberikan informasi-informasi tempat destinasi wisata kepada pelanggan, kemudian pelanggan melihat gambar katalog tempat-tempat destinasi wisata. Apabila pelanggan berminat untuk ikut atau melanjutkan agen pariwisata ini, pelanggan tersebut melakukan pendaftaran, dan jika tidak berminat, pelanggan tersebut tidak mendaftarkan diri. Jika berminat, ia melakukan pendaftaran dan melihat informasi-informasi paket yang ditawarkan atau yang disediakan dan memberikan informasi paket yang ditawarkan, melihat prioritas jarak dan destinasi wisata dan juga harganya. Selanjutnya ada proses pemilihan paket. Pelanggan melihat paket wisata yang ditawarkan. Paket wisata yang ditawarkan ada wisata domestik dan wisata mancanegara. Di wisata domestik ini ada tujuannya Bali, Bandung, Yogyakarta, Palembang, dan Padang. Dan wisata mancanegara ini ada negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kemudian bagian admin memilih paket dan memberikan menu kelas paket wisata. Menu kelas paket wisata tersebut ada kelas paket promo dan kelas paket eksekutif. Kemudian bagian pelanggan memilih kelas paket dan memilih juga alat transportasi. Dan alat transportasi yang disediakannya itu hanya ada bus dan pesawat. Setelah memilih alat transportasinya, kemudian bagian pelanggan melakukan konfirmasi pemesanan dan bagian administrasi ini menerima pesanan tersebut. Selanjutnya ada proses penginapan. Pelanggan melihat rekomen hotel yang ditawarkan, kemudian memilih hotel dan kamar. Selanjutnya memesan hotel dan kamar, kemudian konfirmasi pemesanan kepada bagian penginapan dan memberikan kamar hotel kepada si pelanggan. Yang keempat ada proses pembayaran. Bagian pelanggan melakukan pembayaran dan mencetak bukti pembayaran. Kemudian bukti pembayaran itu dikirimkan kepada bagian pembayaran, dan bagian pembayaran pun menerima buktinya dan membuatkan laporan. Laporan tersebut dikirim kepada bagian administrasi. Selanjutnya ada diagram sequence. Di diagram sequence ini dalam proses pendaftaran, yang pertama ada bagian aktor pelanggan. Pertama, pelanggan melihat view menu utama, kemudian melakukan registrasi akun. Jika akun itu tidak atau belum dibuat dan atau tidak berminat untuk mendaftar, pelanggan tersebut tidak melakukan pendaftaran. Dan jika berminat, ia akan melakukan ke proses dan menyimpan data. Kemudian pelanggan tersebut membuat akun dan akun tersebut berhasil dibuat, kemudian login, dan selanjutnya pelanggan melihat katalog gambar. Setelah melihat katalog gambar, diproses, kemudian query tabel gambar, all files validasi, kemudian validasi gambar dan detail gambar destinasi wisata. Hasil dilihat.
Kemudian ada bagian marketingnya. Yang pertama, bagian marketing, view menu, kemudian login, dan selanjutnya menerima data pelanggan, proses query validasi data, true false validasi, data validasi, dan detail data pelanggan. Kemudian ada proses pemilihan paket dalam aktor pelanggan. Yang pertama pelanggan, view menu, kemudian yang kedua ada pilih paket, diproses, query validasi, yang kelima ada true or false validasi, yang keenam validasi pilihan paket, dan yang ketujuh ada paket wisata telah dipilih. Kemudian ada yang ke-8 pilih paket kelas, proses, query validasi, true or false validasi, validasi pilihan kelas, paket kelas telah dipilih, atau paket kelas berhasil dipilih. Untuk bagian administrasinya, yang pertama itu bagian administrasi, melihat view menu, kemudian memasukkan pilihan paket itu. Setelah memasukkan pilihan paket, diproses, kemudian paket tersebut divalidasi dan berhasil dimasukkan. Selanjutnya, memasukkan pilihan kelas, diproses, kemudian paket kelas tersebut divalidasi dan kelas wisata berhasil dimasukkan. Kemudian ada proses pemesanan hotel atau bagian penginapan. Ini bagian aktor pelanggan. Pelanggan melihat view menu, kemudian memilih hotel, setelah itu diproses dan kemudian divalidasi. Setelah divalidasi, pelanggan memesan hotel, setelah itu diproses, kemudian pesanan tersebut dikonfirmasi atau divalidasi, dan pelanggan menerima kartu kamar hotel. Untuk bagian penginapan melihat view menu, kemudian memasukkan pilihan hotel yang direkomendasikan. Kemudian pilihan hotel tersebut sudah divalidasi. Setelah divalidasi, berarti pilihan hotel tersebut berhasil dimasukkan. Selanjutnya ada proses pembayaran dalam aktor pelanggan. Yang pertama, pelanggan melihat view menu, selanjutnya melakukan pembayaran, kemudian diproses. Pembayaran tersebut dicetak sebagai bukti pembayaran, kemudian pelanggan tersebut menerima bukti pembayaran. Untuk bagian pembayarannya, bagian pembayaran melihat view menu, kemudian menerima bukti pembayaran dari pelanggan tadi, kemudian diproses, lalu bukti pembayarannya diterima, kemudian membuat laporan. Untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Untuk jawaban saya sendiri yaitu perancangan terstruktur adalah suatu aktivitas yang mentransformasikan hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diotomatiskan. Dan untuk perancangan terstruktur memiliki kelebihan, yaitu metode terstruktur ini mudah dimengerti oleh pengguna. Yang pertama, metode terstruktur ini mudah dimengerti oleh pengguna. Yang kedua, perancangan terstruktur ini sangat simpel dan mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, perancangan ini sangat diketahui secara umum pada berbagai industri. Kemudian perancangan terstruktur juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, perancangan terstruktur ini sangat mengutamakan proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Yang kedua, perancangan ini juga tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan perancangan berbasis objek adalah suatu teknik untuk melihat permasalahan dan sistem. Kelebihannya yaitu perancangan ini mudah digunakan dalam pembangunan sistem dibandingkan dengan perancangan terstruktur. Kekurangannya itu lebih fokus pada coding.
tools yang digunakan pada perancangan terstruktur yaitu DFD, Hypo, dan Flowchart. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak juga kekurangannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.